Wah, nggak kerasa ya. Sebentar lagi kita bakal kedatangan tamu yang super istimewa, bulan Ramadan. Tapi kali ini, yuk kita coba geser fokusnya. Bukan cuma soal persiapan fisik, tapi yang lebih penting lagi, gimana cara kita nyiapin hati biar benar-benar bisa dapat sesuatu dari bulan suci ini. Oke, coba kita bedah bareng-bareng ya. Anggap aja Ramadan itu kayak sebuah sistem atau mesin. Gampangnya gini, ada inputnya, yaitu iman kita. Terus ada prosesnya, yaitu puasa yang kita jalanin. Dan tentunya ada output atau hasil yang kita harapin, yaitu takwa. Simple kan? Input, proses, output. Nah, ini nih pertanyaan penting yang perlu kita renungin. Kita mungkin udah puluhan kali ketemu Ramadan sepanjang hidup kita. Tapi coba kita jujur sama diri sendiri. Apa kita udah beneran ngerasain hasil dari takwa itu? Seringnya rasanya kayak ada yang kurang ya kan? Kayak outputnya tuh belum maksimal gitu. Betul. Dalam sistem apapun, kalau hasilnya nggak sesuai harapan, yang pertama kali harus dicek itu ya inputnya. Jadi sebelum kita ngomongin teknis puasa atau amalan lainnya, yuk kita periksa dulu bahan baku kita. Gimana sih kondisi iman kita pas mau masuk ke bulan Ramadan? Oke, kunci pertama yang mau kita bahas adalah soal gimana kita merespons panggilan dari Allah. Apakah kita ngerasa panggilan itu benar-benar buat kita secara personal atau cuma sekedar angin lalu aja? Coba deh lihat dua cerita yang kontras banget ini. Di satu sisi ada bapak-bapak yang langsung lari sekenceng-kencengnya cuma karena dengar nama kotanya Yogyakarta disebut di bandara. Padahal itu bukan penerbangan dia. Dia ngerasa terpanggil banget. Di sisi lain ada Profesor Mudoyo yang malah ketinggalan pesawat karena namanya dipanggil jadi Mawe Dojo. Dia nggak ngenalin kalau itu panggilan buat dia. Beda banget kan reaksinya? Nah, panggilan ini, Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan langsung dari Allah. Dan ini diulang lebih dari 90 kali loh di dalam Al-Quran. Ini juga ayat pembuka yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Panggilan yang sangat spesifik untuk orang-orang beriman. So, pertanyaan pertama buat kita semua. Pas kita dengar ayat ini dibacain, hati kita langsung dek gitu nggak sih? Langsung ada getaran, wah ini saya yang dipanggil. Atau biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Nah, rasa terpanggil secara pribadi inilah level iman paling dasar yang kita butuhin sebagai input Ramadan kita. Lanjut yuk ke kunci kedua. Setelah kita merasa terpanggil, input penting selanjutnya itu soal emosi. Tepatnya emosi bahagia. Rasa gembira yang tulus yang datang dari hati karena Ramadan akan segera tiba. Ada sebuah hadis yang maknanya dalam banget. Logikanya kan sederhana ya. Gimana mungkin seorang yang mengaku beriman justru merasa sedih atau biasa aja pas bulan yang penuh ampunan dan pahala berlipat ganda ini datang. Jadi, rasa gembira itu sendiri adalah sebuah tanda keimanan. Contoh kerennya itu ada di Masjid Jogokarian. Mereka sadar ada jamaah mereka, para pedagang kecil, yang justru sedih menyambut Ramadan. Kenapa? Karena mereka bakal kehilangan pemasukan di pagi hari. Wah, ini bahaya. Jadi pengurus masjidnya nggak tinggal diem. Mereka bikin solusi, pasar sore Ramadan. Hasilnya, luar biasa. Kesedihan berubah jadi kebahagiaan. Semua orang jadi bisa menyambut Ramadan dengan sukacita. Sekarang kita sampai di input yang ketiga. Dan ini mungkin yang paling fundamental, yaitu keyakinan total. Keyakinan yang nggak goyah sedikit pun, bahwa setiap perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan. Coba kita bayangin sebentar situasinya. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan bayinya yang masih merah Ismail di tengah lembah yang benar-benar kering kerontang. Gak ada tumbuhan, gak ada air, gak ada manusia. Cuma ada pasir dan bebatuan yang panas. Kelihatannya sih situasi tanpa harapan sama sekali. Perhatikan deh alur imannya Hajar. Awalnya dia nanya dengan logika manusia, kenapa kamu tinggalin kami di sini? Tapi setelah dicuekin, dia ganti pertanyaannya. Jadi pertanyaan iman, apakah ini perintah Allah? Begitu Nabi Ibrahim jawab iya, Hajar langsung mendeklarasikan keyakinan penuhnya. Kalau begitu Allah nggak mungkin menelantarkan kami. Tapi iman itu nggak bikin dia cuma diam pasrah. Dia langsung bergerak, berikhtiar semaksimal mungkin, lari bolak-balik 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, ini dia bagian paling krusialnya. Hajar itu mati-matian lari-lari cari bantuan di antara dua bukit. Tapi pertolongan Allah datangnya dari mana? Justru dari tempat yang sama sekali nggak dia duga, yaitu dari hentakan kaki bayinya, Ismail. Ini pelajaran penting. Hasil itu murni urusan Allah. Jadi apa pelajaran utamanya buat kita dari kisah Hajar tadi yang bisa kita bawa buat persiapan Ramadan? Semuanya ini mengerucut ke satu konsep yang sangat penting. Konsep itu namanya ikhtiar.
Tapi ini bukan sekedar usaha biasa ya. Ini adalah usaha terbaik, usaha paling maksimal yang bisa kita lakukan sambil hati kita sepenuhnya pasrah dan percaya sama Allah soal hasilnya. Itulah yang persis dilakukan oleh Hajar. Dan inilah intinya. Yang diabadikan Allah dalam ibadah haji itu bukan momen ditemukannya air Zam-Zam, bukan. Tapi justru proses larinya Hajar yang kita kenal sebagai sa'i. Ini adalah bukti paling nyata bahwa yang paling Allah hargai itu adalah perjuangan kita, kesungguhan ikhtiar kita, bukan semata-mata soal hasilnya. Jadi, sekarang saat Ramadan sudah di depan mata, yuk kita sama-sama cek lagi input kita. Apakah kita sudah merasa terpanggil oleh seruannya? Apakah hati kita sudah dipenuhi rasa gembira? Dan apakah kita punya keyakinan total untuk berikhtiar semaksimal mungkin di bulan ini sambil menyerahkan hasilnya 100% kepadanya? Semoga ya, dengan input yang benar kita bisa meraih output yang kita semua impikan, derajat takwa.